Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk merayakan perayaan Ekaristi pada sore hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu umat Komunitas Katolik Indonesia, Ottawa dan sekitarnya yang sungguh saya kasihi dan saya cintai, selamat malam semuanya. Romo berharap semuanya masih dalam keadaan sehat. Hari ini menjadi hari bersejarah dan istimewa bagi komunitas kita. Kita bersyukur atas berkat Tuhan sehingga pada hari ini dalam suasana sukacita kita dapat merayakan ulang tahun Komunitas Katolik Indonesia Ottawa yang pertama. Walaupun umur komunitas ini baru setahun, namun kita patut bersyukur karena terbentuknya komunitas ini menjadi jawaban atas kerinduan umat Katolik Indonesia yang berdomisili di Ottawa dan sekitarnya untuk terus menumbuhkan, menghidupi iman Katoliknya, tentunya dengan merayakan misa dalam bahasa Indonesia, kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Selain itu, kehadiran KKI juga semakin memperkuat ikatan persaudaraan dan cinta kasih di antara umat Katolik Indonesia yang berdomisili di Kanada. Saya sangat percaya bahwa terbentuknya komunitas ini di tengah masa pandemi pada 17 Februari pada tahun lalu adalah kehendak Tuhan sendiri. Karena walaupun di tengah pandemi, komunitas kecil ini masih tetap setia dan berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah kita sepakati bersama. Saya percaya bahwa inspirasi 7 Bapak Pendiri Ordo Hamba-Hamba Maria yang kita rayakan pada tanggal 17 Februari juga menjadi cerminan dan inspirasi bagi umat KKI Ottawa bahwa Allah memulai dan mempercayai karyanya dari hal-hal kecil, dari kelompok kecil. Tentunya bersama Allah kita memulai komunitas ini dan Dia sendiri yang akan memampukan, menopang keberlangsungan komunitas ini sehingga kehadiran komunitas ini dapat menjadi garam dan terang serta berkat bagi banyak orang. Yang diminta dari Allah yakni untuk tetap setia dan teguh beriman padanya. Nilai-nilai iman, cinta kasih persaudaraan, serta kesatuan menjadi keutamaan yang harus komunitas ini miliki. Dan nilai-nilai tersebut juga yang akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan suci pada malam hari ini. Bapak, Ibu umat, saudara dan saudari terkasih,
Marilah di awal perayaan syukur ini, marilah kita sesali segala salah dan kelalaian kita, sehingga kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara dan saudari kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang tidak hanya mengajarkan, namun juga membuatnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama diambil dari kitab Sirah. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga penjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah
sengatmu. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam untuk kita semua, selamat ulang tahun. Bacaan pertama yang baru kita dengar dari kitab Sirach adalah seruan bagi kita semua untuk sangat berhati-hati dalam ucapan serta penilaian kita terhadap sesama. Karena apa yang kita katakan atau ucapkan adalah cerminan dari isi hati kita.
Nilai-nilai kebijaksanaan, cinta kasih, persaudaraan, nasihat yang baik, dan ketulusan. Hal-hal tersebut yang memang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus. Selain juga tindakan nyata kita sebagai orang Kristen yang harus saling menguatkan dan mendorong satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa Allah telah memberi kita kemenangan melalui Kristus. Untuk itu, kita harus bergembira dan tidak pernah putus asa dalam berbuat baik. Kemenangan Kristus tidak boleh sia-sia. Sebaliknya, itu harus menopang kita dalam tindakan yang baik, seperti yang dikatakan Santo Paulus kepada kita pada hari ini. Teruslah selalu bekerja dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa di dalam Tuhan kamu tidak dapat bekerja dengan sia-sia. Ini adalah panggilan untuk kesempurnaan dalam semua yang kita katakan dan kita lakukan. Allah kita adalah sumber segala kebaikan. Melalui Yesus putranya kita dipenuhi dengan kebaikan sehingga kita dapat memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Cinta yang hangat akan Kristus mendorong kita untuk semakin mengikuti Dia. Dalam bacaan Injil dari Santo Yohanes memberi penekanan pada kasih dan kesatuan. Inilah yang nyata dalam doa Yesus sebagaimana kita dengarkan pada malam hari ini. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, sama seperti Yesus dengan Bapa juga satu. Aku dengan mereka dan aku dengan Bapa. Supaya mereka benar-benar satu, maka dunia akan tahu bahwa Bapalah yang mengutus aku dan bahwa Bapa mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Betapa penting kesatuan dan kasih. Inilah salah satu kebutuhan dasar hidup kita sebagai manusia, terlebih sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus. Karena itulah Yesus berdoa untuk hal ini bagi para murid dan juga bagi kita, supaya kita hidup dalam kasih dan bersatu dengan Dia dan juga bersatu dengan sesama kita. Kesatuan dan kasih ini juga yang memang harus selalu dihidupkan oleh komunitas Katolik Ottawa, sebagaimana juga yang dicontohkan oleh 7 Bapa pendiri OSM. 7 Bapa pendiri adalah model hidup persaudaraan sejati, model hidup persaudaraan Injili. Di mana ada kesatuan dan persaudaraan, di sana ada kedamaian. Di mana ada kesatuan dan persaudaraan, di sana ada masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kesatuan dan kasih persaudaraan menghalangi perbedaan ras, suku, agama, dan golongan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai komunitas KKI Ottawa, kita harus bekerja sama untuk menciptakan kasih dan kesatuan di antara kita semua, karena kita semua adalah saudari dan saudara di dalam Kristus. Kita tidak usah berpikir muluk dan terlalu jauh. Cara sederhana namun penting ialah kita memupuk kesatuan dan kasih itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, dalam komunitas kita, dalam paroki kita, dalam lingkungan di kerja kita. Kemudian secara perlahan namun pasti ke masyarakat, bangsa, dan negara.
Sekali lagi, bagi Bapak Ibu umat GKI Ottawa, saya ucapkan sekali lagi selamat Ulta yang pertama untuk kita semua. Terima kasih untuk semua umat yang telah hadir, dan tentunya semua umat nantinya akan diundang untuk berpartisipasi dalam acara resepsi bersama nanti sesudah misa. Perayaan sukacita ini adalah perayaan dari kita dan untuk kita. Mari kita rayakan perayaan Ulta Komunitas Katolik Ottawa yang pertama ini dalam suasana kasih, dalam suasana persaudaraan, dalam penuh syukur, dalam ucapan syukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu umat, mari kita bangkit berdiri seraya memanjatkan doa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Rahim terhadap siapapun yang memohon kepadanya dengan rendah hati dan mantap. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi komunitas Katolik Indonesia Ottawa yang berulang tahun yang pertama, semoga Allah senantiasa menuntun dan memberkati KKI Ottawa agar menjadi komunitas iman yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, dan pelayanan yang berinspirasi dari semangat 7 Bapa pendiri Ordo Hamba-Hamba Maria. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja-gereja, semoga Bapa menerangi dan mendampingi gereja-gereja agar berusaha mencari dan menghormati segala sesuatu yang merukunkan mereka dan menjauhkan diri dari sikap mencari-cari yang berlainan dan bertentangan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dibebani tanggung jawab, semoga Bapa membantu dengan rahmat-Nya mereka yang dibebani tanggung jawab, agar bukan kepentingan dan kewibawaan pribadi, melainkan kesejahteraan umum yang selalu dijadikan pedoman kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang tertindas, semoga Bapa memelihara mereka yang tertindas dalam cinta kasih putranya, jangan sampai terbawa oleh arus kebencian.
Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat KKI Ottawa yang berulang tahun di bulan ini, Ibu Puspa, Ibu Widya Gunawan, semoga Bapa yang berbelas kasih senantiasa menganugerahkan berkat umur panjang, rezeki yang cukup, serta kebahagiaan lahir batin. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat KKI yang berhimpun di sini, semoga Bapa membimbing kita agar senantiasa menghidupi dan mengamalkan nilai-nilai Injil dimanapun kita berada. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita juga berdoa secara khusus bagi arwah para romo OSM Provinsi Kanada yang meninggal di bulan lalu dan juga di bulan ini. Romo Yosef Dube, Romo Dominic Kirion, Romo Tim Amiot, Romo Og Labrek, dan Romo Roger Provost. Semoga oleh belas kasih dan kerahiman Allah, mereka semua dapat diterima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Dan kita juga bersyukur karena mereka telah memberi kesaksian iman mereka, komitmen dan kesetiaan mereka sebagai seorang imam dan religius hamba-hamba Maria sampai akhir hayat mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita juga berdoa bagi perdamaian dunia, terlebih khusus perdamaian di Ukraina, secara khusus bagi saudara-saudari kita di Ukraina. Paus Fransiskus sendiri menetapkan 2 Maret sebagai hari doa dan puasa untuk negara Ukraina. Kita berdoa semoga mereka yang memiliki tanggung jawab politik untuk memeriksa hati nurani mereka dengan serius di hadapan Allah, yang adalah Allah perdamaian dan bukan Allah perang, yang adalah Allah Bapa dari semua, yang ingin kita semua menjadi saudara dan bukan musuh. Dan semoga juga Bunda Maria, Ratu Perdamaian, menjaga dunia ini dari kegilaan perang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih, Yesus Putra-Mu merupakan teladan hidup dalam hal cinta kasih terhadap lawan dan musuh. Dengarkanlah doa-doa yang merupakan niat kami untuk mengikuti jejak Putra-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan persiapan bersama. Kristus, dan darah suci
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, selayak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman Engkau sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Hanya Engkaulah yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahaya-Mu. Di hadirat-Mu, para malaikat yang tak terbilang jumlahnya siang malam berbakti kepadamu dan sambil memandang wajah-Mu yang mulia tak henti-hentinya memuliakan Dikau. Bersama mereka dan atas segala ciptaan di bawah langit, kami pun melambungkan pujian bagi nama-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi, dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sungguh agung misteri iman kita. Tuhan penebus dunia dengan salib dan kebangkitan-Mu
Engkau membebaskan manusia, selamatkanlah kami umat-Mu. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dunia. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama dengan pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama Santo Antonius dari Padua, 7 Bapa pendiri, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Marcel, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Sebelum Romo mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus ini dengan berkat penutup, jadi Romo memberi kesempatan kepada Bapak Ketua KKI, Bapak Samuel Gunawan, untuk memberikan beberapa pengumuman. Terima kasih Romo, selamat malam saudara-saudari kasih, dan selamat ulang tahun untuk KKI yang pertama. Ya, setelah ini kami ada acara perayaan di Biara dan kami mengundang semua untuk hadir. Dan sebelum kami mulai acara perayaan, kami ingin foto-foto bersama di depan altar dengan Romo dan semua umat. Ya, terima kasih dan selamat malam. Jadi dua informasi penting dari Bapak Ketua. Jadi kita semua diundang untuk acara resepsi bersama ya. Ada acara Mami Papi. Jadi Mami itu kalau orang Flores orang bilang makan minum ya. Mami. Jadi Papi itu patah pinggang ya setelah itu. Jadi semua sebentar Romo bawa dalam tarian Flores sebentar ya. Kita harus bergembira, bersuka cita bersama. Ini pesta dari kita dan untuk kita. Dan tentunya nanti foto bersama sesudah berkat penutup, semuanya bisa di sini di depan altar ini untuk foto bersama. Setelah itu nanti mungkin Kevin ya akan guide semua umat untuk kita langsung ke tempat acara tadi. Nanti lewat itu pintu rahasia itu ya. Ke Biara ada pintu rahasia di belakang itu. Jadi jangan takut. Oke. Thank you Bapak Sandi, Bapak Ketua. Oke. Baik, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat penutup. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami telah dipuaskan dengan anugerah yang menyelamatkan ini dalam perayaan Misa Syukur ulang tahun pertama Komunitas Katolik Indonesia Ottawa yang pertama. Semoga berkat sakramen ini yang menyatukan kami dengan Dikau dalam kehidupan di dunia ini, Engkau berkenan mengikut sertakan kami dalam persekutuan hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah melindungi saudara dan saudari sekalian. Amin. Semoga Allah melimpahi saudara dan saudari sekalian dengan kasih karunia. Amin. Semoga Allah memberi saudara dan saudari sekalian damai yang sejati. Amin. Semoga saudara dan saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu umat KKI Ottawa yang saya kasihi, dengan ini perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka ulang tahun Komunitas Katolik Indonesia yang pertama telah selesai. Marilah pergi kita diutus.